Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, ayyuhas shaimun shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam channel yang kita sayangi ini dalam tema menjaga Ramadan pasca Ramadan. Yang saya maksudkan menjaga Ramadan adalah value-nya, nilainya. Di dalam Ramadan memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Antara lain adalah nilai untuk membersihkan diri. Yang kedua adalah nilai kedekatan kepada Allah. Yang ketiga adalah nilai kemanusiaan. Dan yang keempat itu adalah nilai untuk membangun pribadi yang sempurna. Bagaimana kita menjaga value bulan suci Ramadan agar tidak hilang dan punah setelah kita menyudahi bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW mendorong kepada kita untuk tetap berpuasa yang disebut dengan puasa Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, sepertinya dia berpuasa 1 tahun penuh. Ini bukan promosi jamu, tetapi rasional yang dikatakan Rasulullah. Kenapa? Karena 1 tahun hitungan Hijriah itu 360 hari. Dan 1 bulan Ramadan itu kurang lebih antara 29 sampai 30 hari. Anggap saja 30 hari. Jika 30 hari ditambah dengan 6 hari, maka kemudian 36 hari. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tidak pernah pelit, yang sangat dermawan. Karena itu setiap kebaikan dilipatkan minimal lipatan amal itu 10 kali. Kalau kemudian 36 hari kali 10 berarti 360 hari. Itulah kira-kira rasionalisasi terhadap puasa Syawal tanggal 6 atau 6 hari. Yang kedua, menyambung silaturahim. Silaturahim itu adalah cara untuk meleburkan semua berbagai bentuk ghil, berbagai bentuk hati yang kurang nyaman, berbagai bentuk gundah gulana yang ada di dalam hati. Kalau kita bersilaturahim, tentu kita ketemu. Karena itu ketika ketemu, kata Rasulullah, idzal taqal muslimani summa tasafaha tasaqatat dzunubuhuma. Jika kedua muslim itu bertemu lalu berjabatan tangan, maka dosa kedua orang itu digugurkan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta iftaraqa, sampai mereka melepaskan dan berpisah. Karena itu silaturahim yang kemudian bertemu secara fisik, secara langsung tidak bisa tergantikan dengan pertemuan yang lain. Meskipun dalam situasi pandemi ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, bagaimana kemudian ketika dalam situasi protokol kesehatan, bolehkah kita berjabatan tangan? Tentu dengan memastikan masing-masing dengan bersih, maka itu tidak ada larangan. Dan itulah yang menjadi persyarat oleh Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa ini. Yang ketiga, selain puasa, selain bersilaturahim, cara untuk menjaga Ramadan yaitu menjaga tilawah Quran. Kalau dalam Ramadan setiap hari kita mendapatkan 3-4 juz, maka sekurang-kurangnya ada yang tetap kita jaga, minimal 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, yaitu setengah juz. Tetapi yang kita ambil adalah rutinnya, istiqomahnya. Ada pepatah mengatakan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu akan jauh lebih kuat ketimbang kekeramatan seseorang. Kenapa? Karena kalau keistiqomahan itu pasti akan menghadirkan kelebihan-kelebihan yang disebut dengan karamat. Tetapi karamat itu tidak mungkin akan bisa terwujud pada diri seseorang kalau dia tidak memiliki amalan istiqomah dalam kebaikan. Dan yang keempat, selain kita memelihara bacaan Al-Quran, maka kita juga pelihara Qiyamul Lail. Karena Qiyamul Ramadan yang sekurang-kurangnya 11, 13, 23, 39, 49 sampai 69 rakaat. Silahkan, karena di dalam bulan suci Ramadan, dalam melaksanakan sholat tarawih bukan persoalan berapa jumlah rakaat yang menjadi intinya. Anda boleh melaksanakan berapapun jumlah rakaat,
sepanjang itu situasi yang paling nyaman untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat malam ini jika tidak sekurang-kurangnya laksanakan sholat witir 3 rakaat. Karena witir 3 rakaat itu menjadi penutup di dalam amal setiap hari kita. Nah, dengan menjaga tilawatul Quran, menjaga sholat malam atau sholat witir, dengan menjaga silaturahim, dan juga dengan menjaga puasa Syawal, maka mudah-mudahan apa value yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu akan tetap bisa hadir dalam kehidupan kita sepanjang tahun yang akan datang. Dan jika dengan demikian, maka yang disebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian, maka kesucian itu akan bisa terjaga. Allah pun berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha jami'a. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah karuniakan kepada setiap anak manusia itu, la tabdila li khalqillah, tidak akan bisa tergantikan. Paling-paling fitrah itu tertutupi. Karena itu orang yang jauh dari fitrah itu hakikatnya adalah tertutupi dari kesucian dan kefitrahannya. Idul Fitri adalah mengembalikan kita dari semula kehidupan kita yang banyak tertutupi, yang banyak terselimuti dengan dosa, maka bisa menjadi kembali suci. Dan kesucian itu kita jaga dengan cara-cara memelihara value daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempurnaan di dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan benar-benar mengembalikan kita kepada kefitrahan, sehingga kita kembali menjadi dari awal. Dan Allah jika harus mengakhiri usia kita kapanpun, kita akan diakhiri dengan cara yang fitri dan cara yang husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum muslimin wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.